أهلا وسهلا بالنبي 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 والأنام العربي والأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصيام وسيلة للتقوى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز من قائل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. الحديث. صدق رسوله الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما آمين، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وحصل مقاصدنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. Yang mulia para kiai, para asatidz, para asatidzat yang kita hormati bersama, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Ketua Gang, hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Pertama-tama, puji dan rasa syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, kita berkumpul di tempat ini karena adanya ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada panutan alam, panutan kita bersama, Habibana wa Nabiyana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti akan sunnah beliau. Hadirin wal hadirat, as'adakumullah.
tidak terlalu banyak berbasa-basi. Ibarat makan, bukan banyak yang kita atur, tapi kenyangnya yang kita atur. Makan tidak perlu banyak, yang penting kenyang. Pun demikian ngaji, bukan lamanya waktu, tapi sepulangnya dari sini ada sesuatu hal yang kiranya akan menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengawali sumbangan pemikiran. Punten Bapak RW, saya di sini bukan tamu. Serasa pribadi asli orang sini. Serasa saya termasuk bagian dari masyarakat yang ada di lingkungan ini. Kenapa? Karena anak ketiga kami, anak-anak Tri, kebetulan beliau adalah mempersunting anak ketiga. Dalam hal ini Neng Puji, Imah Faujiah. Makanya jangan dibilang saya mau balik panggilan. Pribumi nih Pak RW, Pribumi. Karena sering ke sini insya Allah. Bapak dan Ibu hadirin, kita hidup dalam 3 dimensi waktu. Insya Allah tema sentralnya ini kan munggahan ya. Tema sentralnya menyambut Ramadan. Cuma mengawali daripada tema ini saya ingin mengajak menyadari bahwa kita hidup di alam dunia ini berada di 3 dimensi waktu. Yang dimaksud 3 dimensi waktu, ternyata bahwa kita hanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 waktu saja. Waktu yang pertama yaitu hari kemarin, besok, dan hari ini. Siapapun orangnya, apapun kapasitasnya di muka bumi ini, hanya 3 kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kemarin, esok, dan hari ini. Andai kita mempunyai harapan ingin kembali ke hari yang kemarin, seindah apapun hari kemarin, jawabannya cuma satu, muhalun, mustahil kita akan kembali kepada hari yang kemarin. Yang kedua, hari esok. Kita punya cita-cita, ingin berbuat baik, ingin meningkatkan nilai ketakwaan kepada Allah, dimulai hari besok saja. Kita mau berinfak itu besok saja. Kita mau berangkat haji besok saja sudah pensiun. Kita mau umroh besok saja. Siapa yang bisa menjamin kalau umur kita bakal sampai ke hari esok? Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin bahwa umur kita akan sampai ke hari esok. Oleh karena itu fagtanimhu, hari ini adalah hari yang harus kita betul-betul manfaatkan untuk bekal di masa yang akan datang. Kemarin hanyalah kenangan. Besok hanyalah impian. Besok hanyalah harapan. Hari ini adalah kenyataan. Apa yang harus kita kerjakan? Saya ingin mencoba mengambil satu referensi dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yaumuhu khairan min amsihi kana rabihan fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik ketimbang hari kemarin, kana rabihan, itulah golongan orang yang beruntung. Jika kita ingin melihat siapakah orang yang beruntung, kana rabihan,
itulah orang yang selesai acara ini, dia ada perubahan ke arah yang lebih baik ketimbang hari kemarin. Untuk membuktikan malam ini hasil atau tidak, untuk membuktikan bahwa kita yang hadir di sini, dari mulai Bapak RW sampai reng-rengan panitia, mendapatkan hikmah dari acara ini, lihat saja subuh nanti. Kalau biasanya sholat subuh berjamaah di masjid hanya 2-3 orang atau 1 sop 2 sop, maka setelah acara ini berakhir, besok sopnya akan bertambah. Perlu diaminkan, tapi nggak cukup dengan amin. Tapi ternyata kalau setelah acara ini masih biasa saja. Tidak ada perubahan dari sebelum melaksanakan acara ini dan setelah melaksanakan acara ini, tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Mangkana yaumuhu sawa'an min amsihi kana khosiron fahuwa khosir. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, kana khosiron, itulah kelompok golongan orang yang merugi, rugi di hadapan Allah, rugi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin melihat orang yang rugi, lihat saja nanti subuh. Jika masih tetap saja tidak ada nambah jamaah, tetap saja 2 sop, maka boleh dibilang acara ini hanya seremonial belaka. Tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Terlebih apabila biasanya subuh sebelum mengadakan acara ini ada 2 sop, ternyata terlalu malam mungkin sehingga kurang dari 2 sop. Lebih buruk daripada hari kemarin. Apa kata baginda Rasul? Mangkana yaumuhu su'an min amsi kana khosiron, kana gobinan fahuwa gobin. Barang siapa yang hari ini lebih buruk ketimbang hari kemarin, kana gobinan, maka itulah kelompok golongan orang-orang yang mendapatkan kecelakaan, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin melihat orang yang rugi, orang yang dilaknat, orang yang dibenci oleh Allah, itulah orang yang lebih buruk daripada hari kemarin. Mudah-mudahan selesai acara ini kita bisa lebih baik dalam seluruh dimensi kehidupan. Baik dalam kapasitas tanggung jawab kita sebagai makhluk secara individu kepada Allah secara vertikal, maupun tanggung jawab kita secara horizontal, tanggung jawab kita secara sosial akan lebih baik. Baik dalam kapasitas kita sebagai suami terhadap istri, baik kapasitas kita sebagai istri terhadap suami, anak terhadap orang tua terhadap anak, timbul suatu kondisi yang lebih baik. Itu yang diharapkan oleh kita bersama. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya saya ingin mengajak kita semua, termasuk diri saya sendiri, untuk coba kita sama-sama mengintrospeksi sebelum kita sampai kepada pembahasan menjelang Ramadan. Karena dengan muhasabah kita akan mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Kemana kita akan kembali? Sekarang kita sedang berada di mana? Dan apa yang sedang kita kerjakan? Bapak Ibu, mari kita sama-sama introspeksi diri kita masing-masing, agar kita
kembali kepada fitrah kita sesungguhnya sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, siapa kita sesungguhnya? Tentu kita sepakat jawabannya kita adalah manusia. Dan manusia tentu saja beda dengan hewan. Kalaupun dalam satu sisi manusia dengan hewan banyak unsur kesamaannya. Cuma yang paling membedakan antara makhluk Allah yang namanya manusia dengan makhluk Allah yang bukan manusia, katakanlah monyet. Banyak unsur kesamaannya, tapi perbedaan antara manusia dengan makhluk Allah yang lain di ujung hayatnya. Kalau hewan, Bapak Ibu sekalian, meninggal, hewan mati, ujungnya hanya berakhir pada belatung. Tapi kalau manusia, akhirnya bakal ada perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk menyadarkan kita semua, kita harus tahu jati diri kita sesungguhnya. Dari mana asal kita? Nah, mulai dari sini Bapak. Dari mana asal kita? Kalau boleh saya tanya sama Pak RW, kita berasal dari mana nih Pak RW? Bingung kan? Biar jawabannya sepakat. Dan jawabannya tidak menimbulkan sesuatu yang debatable. Maka kita ambil referensi Al-Quran. Kita buka Al-Quran di surah yang ke-7. Yakni surat Al-A'raf. Pada ayat 172. Sepotong ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alastu bi'arabbikum qalu bala syahidna. Ini ayat merupakan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah bertanya kepada kita? Allah bertanya kepada kita pada saat kita berada di alam yang pertama. Apa alam pertama? Yaitu alam arwah atau alam perjanjian. Jadi sebelum kita terlahir ke alam dunia, Allah telah meminta komitmen kita sebagai makhluk yang namanya jin dan manusia. Kita ngobrol manusia aja ya, karena kita bukan jin. Wahai manusia, wahai para arwah, betulkah aku agung ini Tuhanmu? Maka saat kita berada di alam arwah, baik terlepas yang lahir ke dunia jadi Yahudi, terlepas yang lahir ke dunia jadi Nasrani, jadi Majusi, saat di alam yang pertama jawabannya sama. Qalu bala syahidna. Semuanya mengiyahkan, semuanya mengakui, semuanya imannya, akidahnya fitrah, lurus kepada Allah, membenarkan bahwa tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua terjawab Al-Quran surat Al-A'raf di ayat 172. Bahwa kita berasal di alam arwah, kemudian di alam arwah kita sudah bersaksi kepada Allah. Makanya Bapak, sekarang banyak aliran-aliran yang mereka mengklaim Islam yang Islam bai'ah. Banyak sekarang Islam bai'ah. Sehingga
harus bersahadah kembali. Mohon maaf bahwa sesungguhnya sebelum lahir ke dunia pun kita sudah bersahadah dengan kata qalu bala syahidna. Sudah bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tujuan kita Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah di alam akhirat. Sebelum sampai ke alam akhirat, kita mampir dulu di alam barzakh. Sekarang kita baru sampai di dunia. Dan alhamdulillah, expose dari Bapak RW tadi, pemerintah sudah menyatakan aman kita dari COVID-19. Bapak kalau berbicara COVID-19, Masya Allah, kalau kita sadar ini teguran yang teramat keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangsa Indonesia dan umat Islam pada khususnya bukan pertama kali diserang wabah. Kita dulu pernah dihebohkan dengan wabah flu burung. Dihebohkan dengan wabah flu babi. Dihebohkan dengan wabah flu onta dan flu yang lainnya. Tapi semua itu tidak mengganggu tatanan kehidupan umat Islam. Tidak mengganggu proses belajar dan mengajar baik di sekolah maupun di pesantren. Tapi dengan COVID-19 ini, terlepas apakah ini rekayasa atau betul kenyataannya, kasus COVID-19 ini sungguh sangat dahsyat, sungguh teguran yang paling keras dari Allah sehingga mampu menghentikan proses belajar mengajar di pesantren maupun di sekolah, mampu menutup masjid-masjid, mampu merenggangkan shop sehingga hadis baginda Rasul kalah dengan pelaturan pemerintah dalam hal ini. Sampai klimak bahkan anti klimak ibadah haji pun 2 tahun tidak bisa dilaksanakan. Sadar Bapak Ibu, ini teguran. Makanya kalau kita masih terus saja menjauhi dari Allah dan Rasulnya, sungguh sangat terlalu. Kita kembali ke Al-Quran Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratum mir rabbikum wa jannah. Kita kembali mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat. Kembali ke pertanyaan tadi, kita sekarang baru sampai di mana? Jawabannya sampai di dunia. Pertanyaan berikutnya, dunia ini diciptakan oleh siapa? Ada yang berani menjawab? Siapa yang menciptakan dunia ini? Allah, Pak. Jangan ragu-ragu, karena selain Allah nggak bakalan bisa. Ini bumi, ini dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk siapa Allah menghamparkan jagat raya ini? Untuk siapa Allah menciptakan bumi ini? Anak-anak hadroh nih. Allah bikin dunia ini buat siapa nih? Buat siapa? Buat manusia. Makhluknya, makhluk yang mana? Semua makhluk. Makhluk hidup, makhluk mati. Makhluk hidup baru mati. Untuk menjawab dengan jawaban iya dan yakin jawaban ini akan betul, buka Al-Quran di surah yang ke-21. Posisi juz ke-17. Ayat 105. Surah ke-21 itu apa? Buka HP. Suratul Anbiya.
juz ke-17. Di situ ada surah Al-Anbiya, surah ke-21. Posisi ayat 105, lembarannya sebelah kiri. Baris 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-ardu yarithuha ibadiyas salihun. Baca Quran itu memang sunnah ya Pak RW ya. Pakai lagu, cuma ini mengingatkan kita semua Pak, bahwa ternyata di Indonesia itu banyak yang aneh-aneh. Di belahan dunia lain gak ada yang baca Al-Quran dengan lagu-lagu yang aneh. Hanya di Indonesia yang baca Al-Quran dengan lagu Jawa. Pernah dengar gak Pak? Itu terjadi 4 atau 5 tahun ke belakang. Dan ironinya itu dibacakan oleh seorang dosen perguruan tinggi. Dan dalam acara peringatan Isra Mi'raj di Istana Negara. Dia baca Quran pakai lagu Jawa. Kalau nggak percaya bapak-bapak silakan. Jejak digital itu nggak bisa dihapus. Bapak-bapak bisa buka aplikasi YouTube. Kemudian klik di situ tilawah langgam Jawa akan muncul, Pak. Lagunya kurang lebih begini, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, gitu, Pak. Itu mah lagu karawitan kan? Orang Jawa mah pasti apa? Yang paling menyesatkan dan menyesakkan dada umat Islam argumentasinya. Beliau berargumentasi bahwa baca Al-Quran yang penting tajwidnya, lagunya mah terserah, salah. Karena baginda Rasul telah bersabda iqra'ul Quran biluhunil Arab, bacalah Al-Quran itu dengan lagu-lagu Arabi. Dan untuk baca Al-Quran, lagu Arabnya pun tidak sembarang lagu Arab. Contoh misalkan nih tukang hadro lagu Wala'al badru alayla min saniyatil wada. Itu lagu Arab kan? Coba pakai baca Al-Quran. Saya sendiri dari 30 juz 6.666 ayat baru dapat satu ayat yang bisa pakai lagu Tolak Al-Badru. Surah Ad-Duha Pak RW cuma satu ayat. Wadduha wal-laili idza saja. Pas itu. Tapi terusnya mesti bagaimana? Masa mawadda'aka rabbuka wa ma qala, nggak nyambung. Karena itu bukan untuk baca Al-Quran. Contoh, ada orang baca 2 kalimat takbir, Allahu Akbar. Lagunya seperti itu. Kira-kira lagu seperti itu gunakan untuk apa? Sholat. Sama di Cianjur juga begitu lagunya Pak. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada yang takbir sama. Takbirnya Allahu Akbar tapi lagunya beda. Allahu Akbar. Takbir bukan. Itu biasa dipakai untuk apa tuh lagu itu? Demo kan? Coba lagu pakai demo pakai sholat. Sholli fardal subhi rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Bukan salah takbirnya, salah lagunya.
Nanti lebaran kita akan dengar. Lagu itu mah nggak pernah dipakai, Pak. Nanti aja lebaran, takbirnya sama, coba agak panjang. Karena ada kekhususan. Kita nggak pernah dengar lagu itu, nanti aja lebaran. Cuma yang ngebedakan lagu takbir lebaran orang-orang kaya dan lagu lebaran orang-orang miskin. Beda. Orang kaya enak, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Enak kalau orang kaya. Kasihan orang-orang miskin, lagunya juga beda. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu orang-orang miskin begitu lagunya. Beda. Nah, jangan ada memelas. La ilaha illallah, Allahu akbar, kata. Allahu akbar walillah ilham lagi ujungnya teh. Ibu bapak hadirin, ternyata lagu itu punya konotasi yang berbeda. Peruntukannya berbeda. Kembali ke ayat tadi. Menjawab untuk siapa Allah menciptakan bumi ini, maka Allah menjawab annal ardo. Sesungguhnya bumi ini Allah ciptakan, yarisuha, dan Allah wariskan. Allah mempusakai ya Al-Qur'an dunia ini ibadiyas solihun, hanyalah untuk orang-orang yang soleh. Bumi diciptakan oleh Allah, diperuntukkan untuk orang-orang yang soleh. Sampai di sini tentu saja rasio kita bakal menolak tentang ayat ini. Kenapa? Karena memang realitasnya tidak sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Allah. Allah menyebutkan membuat bumi ini untuk orang yang soleh, tapi buktinya masih banyak orang yang tidak soleh. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kebalik tanya, Pak. Kita bukan mengkredit rumah, membeli rumah katanya. Membeli rumah. Sengaja kita beli rumah, sengaja kita membangun rumah untuk kita dan untuk keluarga. Gak ada orang membangun rumah sengaja habis ratusan juta untuk memberikan rumah buat kucing. Kita bikin rumah untuk kita, tapi bukan berarti kucing tidak boleh tidur di rumah kita. Pun demikian Allah. Allah menciptakan bumi ini untuk orang yang soleh, tapi bukan berarti orang yang tidak soleh tidak boleh hidup di dunia ini. Hanya di akhir ada perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.